Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Banyak babi di sini. Ya, dia dapat berdiri 1 meter. Pantai selatan Pulau Jawa dikenal memiliki kawasan alam yang eksotis. Namun, di balik keindahan alamnya, pantai selatan selalu saja dikaitkan dengan aneka cerita mistis yang hingga kini hidup dan diyakini masyarakat setempat. Di sisi lain, alam pantai selatan memang masih menyimpan banyak misteri. Nah, untuk itulah saya memilih kawasan pantai selatan, tepatnya di Provinsi Banten sebagai tempat petualangan saya kali ini. Salah satu tempat di kawasan pantai selatan yang membuat saya penasaran adalah hutan Saketeng, sebuah hutan lindung di mana tumbuh pohon-pohon besar berusia ratusan tahun. Konon di hutan yang berada di Kecamatan Bayah, Lebak ini dulunya menjadi tempat pertemuan para raja tanah Pasundan. Makanya hingga saat ini hutan Saketeng sangat disakralkan masyarakat pesisir selatan Pulau Jawa bagian barat. Kesakralan hutan ini misalnya dijaga dengan mematuhi berbagai aturan yang tak boleh dilanggar oleh siapapun yang masuk ke dalam hutan ini. Saya pun penasaran ingin memasuki lebatnya hutan Saketeng. Kali ini saya memilih menyusuri jalur sungai dengan menaiki perahu untuk menembus langsung ke jantung hutan Saketeng. Warga setempat menyatakan selain beresiko, jalur sungai yang saya akan lalui ini pun belum pernah dijelajahi oleh warga. Masyarakat di dekat kawasan hutan ini rupanya masih teguh memegang tradisi leluhur yang melarang menebang pohon di hutan Saketeng. Buktinya, pohon besar di hutan ini tumbuh rapat di sepanjang aliran sungai yang saya lalui. Sekarang Panji sedang menyusuri sungai yang ada di muara Saketeng. Rencananya nanti Panji akan masuk ke dalam hutan ini nih. Namanya hutan Saketeng juga. Wah, lihat betapa rapatnya hutan itu. Dan menurut cerita masyarakat sekitar sini, bahwa di dalam hutan sana itu merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa, tumbuhan ataupun satwa yang liar lah di sana. Setelah sekian lama menyusuri sungai, saya pun tiba di tempat yang diyakini paling dekat dengan bagian tengah hutan. Nah, ini adalah jalur air. Jadi air hujan biasanya turun dari atas hutan sana ke bawah sini. Ini lewat jalur ini. Jadi jalur air seperti ini bisa kita manfaatkan untuk masuk ke dalam hutan. Oke, yuk. Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Hutan Saketeng memang masih alami dan jarang terjamah manusia. Makanya, untuk menembus hutan ini sangat sulit. Di sini sinar matahari hanya muncul dari sela-sela dedaunan yang membentuk kanopi hutan. Kondisi seperti ini tentu menjadi tempat sempurna bagi kehidupan berbagai satwa liar. Bagi petualang seperti saya, hutan ini tentu sangat menantang. Namun selama menjelajahi hutan ini, saya dituntut harus selalu berhati-hati. Selain waspada terhadap hewan liar, saya pun berusaha agar tidak merusak hutan, serta tidak melanggar aturan masyarakat setempat. Jalur yang saya lewati di hutan Saketeng ini rupanya menjadi jalan bagi kawanan babi hutan pencari makan. Lihat ini. Ini sepertinya adalah bekas galian babi hutan. Nah, lihat. Cukup dalam banget galiannya. Mungkin semalam ada banyak babi di sini. Biasanya babi hutan keluar itu rombongan ya. Jadi bisa lebih dari 4 ekor di daerah ini. Dia berkelompok hidupnya soalnya. Bisa mencari cacing dan sebagainya. Oke, yuk.
Ah. Eish. Perjalanan menembus jantung hutan Saketeng ternyata kian berat. Sinar matahari pun rupanya kian sukar menembus rapatnya dedaunan yang membalut hutan yang lebat. Kondisi hutan yang kurang cahaya membuat saya sukar melihat adanya satwa liar yang ada di hutan ini. Apalagi seperti katak ini yang pandai berkamuflase dengan alam. Lihat, ini ada seekor makanan bagi ular, yaitu katak pohon. Katak pohon ini merupakan katak yang memang hidup di pohon, dan biasanya mereka menempel di batang pohon dan di daun-daunan yang berwarna hijau ataupun yang senada warnanya dengan warna tubuhnya, supaya bisa menyamar atau berkamuflase di antara daunan tersebut. Untuk menghindari predator ataupun berburu mangsanya, ia biasanya melakukan hal seperti itu. Meski satwa liar akan menjauh bila ada manusia mendekat, namun mereka cenderung menyerang bila merasa terganggu, seperti kawan kita yang satu ini. Lihat, ternyata ada seekor king cobra tapi masih kecil. Besarnya tidak lebih besar dari ular kobra dewasa. Oh, king cobra ini kalau di hutan yang memang sangat rapat, dia berani keluar. Biasanya kalau bisa masih kecil, king cobra ini sangat takut untuk keluar dari sarangnya karena bisa diburu oleh predator seperti elang. Lihat, walaupun masih kecil, dia sangat agresif. Wih, nah, walaupun masih kecil, tapi dia sudah memiliki insting untuk bertahan. Lihat, cara bertahannya sama seperti yang sudah besar. Ular ini terus menyerang dan tidak takut akan kehadiran manusia. Meski berukuran relatif kecil, king cobra tetap predator berbahaya. Apalagi ancaman racun, neurotoksin, dan hemotoksin yang dimilikinya sangat mematikan. Makanya, bila bertemu king cobra, lebih baik menjauh. Nah, king cobra memiliki perut yang besar, hampir sama seperti kobra biasa. Ular ini memiliki tedung atau hook yang ada di lehernya. King cobra dikenal sebagai ular beracun terpanjang di dunia, yang panjangnya bisa mencapai 6 meter. Selama ini, king cobra merupakan ular endemik Asia Tenggara dan India. Biasanya di habitat aslinya, king cobra ini bila bertelur, itu menjaga sarangnya hingga telur-telurnya menetas. Dan king cobra adalah ular satu-satunya yang melakukan cara seperti itu. Meski masih kecil, ular king cobra ini ternyata sudah agresif. Saya pun dibuat kerepotan untuk menaklukkan ular ini. Nah, lihat ini. Di bagian belakang tubuhnya ada bekas luka. Dan mungkin luka ini bekas cengkraman atau mungkin bekas gigitan predator. Tapi karena king cobra ini memiliki racun yang sangat mematikan, ular ini dapat lolos dari predator tersebut. Oke. Haji yakin bila ada anaknya, pasti ada induknya. Nah, sekarang kita jelajahi hutan dan kita cari induknya. Bila merasa mendapat gangguan atau serangan, ular king cobra biasanya langsung membalasnya dengan serangan mematikan. Bagi saya, king cobra merupakan salah satu ular favorit saya. Selain penampilannya yang menyeramkan dan agresif, king cobra merupakan ular yang paling berbahaya. Bagi satwa liar, hutan Saketeng merupakan tempat sempurna. Selain menjadi tempat bersarang ideal, hutan ini menyediakan makanan melimpah bagi setiap jenis hewan. Namun bapak ini sedang apa ya di tengah hutan sendirian?
Setelah masuk ke kandang komodo dan harimau Sumatera, kali ini saya masuk ke kandang reptil. Weh, king cobra.